Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wahidi Mahmud dengan NPM 2021-10085. Di video kali ini saya menjelaskan tentang komponen-komponen komputer dan Microsoft Office. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Komputer merupakan sekumpulan peralatan elektronik yang saling bekerjasama melakukan tugas seperti menerima data, mengelola data, dan menghasilkan informasi. Jadi, komputer ini bukanlah hasil cipta dari satu peralatan saja, melainkan banyak komponen yang mendukung kerja komputer. Jika salah satu dari komputer tersebut tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik, maka suatu komputer tidak akan berjalan. Selanjutnya kita ke komponen-komponen komputer dan fungsinya. Yang pertama yaitu hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen yang dapat diraba dan dilihat yang membentuk suatu kesatuan. Yang kedua yaitu software. Software atau perangkat lunak adalah program-program komputer yang berfungsi untuk menjalankan suatu pekerjaan, dan program tersebut ditulis dalam bahasa khusus dimengerti komputer. Yang ketiga yaitu brainware. Brainware adalah orang-orang yang menggunakan komputer seperti sistem analis, programmer, operator, user, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke komponen perangkat keras yang disebut juga sebagai hardware. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard berfungsi sebagai penginputan data dari luar dengan cara diketikkan pada keyboard. Keyboard biasanya menyerupai mesin manual dalam kurung susunan pelantakan hurufnya. Yang kedua yaitu mouse. Mouse adalah perangkat penunjuk yang berfungsi memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain menggunakan keyboard. Selanjutnya kita ke mikrofon atau headphone. Mikrofon atau headphone berfungsi untuk merekam dan memasukkan suara agar dapat tersimpan di memori komputer. Yang keempat yaitu touchpad. Touchpad ini mempunyai fungsi yang sama dengan mouse. Yang kelima yaitu monitor. Monitor yakni perangkat keras yang digunakan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan dalam komputer serta menampilkan informasi yang telah diolah. Yang keenam yaitu printer. Printer adalah perangkat keras keluaran yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer, kemudian dibuatlah salinannya dalam bentuk nyata. Yang ketujuh yaitu speaker. Speaker adalah salah satu perangkat keras juga. Speaker adalah transducer yang berfungsi mengubah signal elektronik ke frekuensi audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk membran berfungsi menggetarkan udara sehingga timbullah gelombang suara menuju gendang telinga dan dapat didengar. Selanjutnya kita ke 8 yaitu scanner. Scanner atau disebut juga alat pemindah, yaitu perangkat keras komputer yang digunakan memindai suatu bentuk seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Yang mana hasilnya pemindahan tersebut akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Selanjutnya kita ke 9 yaitu power supply. Power supply adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai sumber daya untuk perangkat lain, khususnya listrik. Selanjutnya kita ke RAM. RAM adalah tempat penyimpanan pada komputer yang isinya dapat diakses sewaktu-waktu dan tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Selanjutnya kita ke 11 motherboard, yaitu papan induk yang lebih akrab disebut motherboard, merupakan perangkat utama dalam komputer. Motherboard mempunyai peran sangat penting sebagai perangkat keras komputer. Sehingga dengan motherboard ini semua perangkat dapat terhubung. Selanjutnya kita ke hard disk. Hard disk juga mempunyai perangkat keras, yaitu salah satu ini mempunyai fungsi sebagai salah satu perangkat yang mampu menyimpan sebuah data sekunder. Salah satu unit penyimpanan yang cukup populer adalah hard disk. Selanjutnya kita ke 13 yaitu modem. Modem ini adalah salah satu perangkat keras juga yang mempunyai ukuran kecil dan berfungsi untuk menghubungkan komputer atau PC dengan jaringan internet. Yang ke-14 yaitu flash disk. Flash disk atau USB drive adalah sebuah media penyimpanan dalam komputer yang sangat fleksibel dan bersifat non-volatil, di mana data tersebut tidak akan hilang meskipun aliran listrik di dalamnya. Selanjutnya kita ke komponen-komponen ini memiliki peran penting dan fungsinya masing-masing, yaitu satu di input device. Input device adalah perangkat
masukan dalam perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data ke dalam sebuah sistem komputer. Yang kedua yaitu processing device. Adalah data yang telah dimasukkan melalui input device kemudian akan diolah pada bagian processing device. Sebabnya processing device sendiri adalah sebuah perangkat yang berperan mengolah data. Selanjutnya kita ketiga yaitu output device. Setelah melalui processing device, data yang dapat diolah kemudian akan dikeluarkan dan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya kita ke strong device. Ini salah satu strong device adalah saat sedang mengolah data di komputer. Tak jarang pengguna dan menyimpan data-data tersebut bisa dibuka dan diproses kembali di kemudian hari. Nah, proses penyimpanan tersebut berlangsung pada strong device atau perangkat penyimpanan. Strong device tersendiri terdiri dari dua jenis yaitu internal strong dan external strong. Selanjutnya kita ke komponen perangkat lunak, disebut software. Software dapat diartikan sebagai beberapa program dibutuhkan oleh user mendapatkan informasi atau aplikasi yang dibutuhkan. Lantasnya perangkat apakah sajakah yang masuk ke dalam kelompok perangkat lunak komputer. Pada intinya, dalam komputer membutuhkan beberapa perangkat lunak yang menunjang kinerja. Berikut ini 10 perangkat lunak yang harus ada dalam komputer. Perangkat lunak sistem operasi komputer. Inilah salah satu contoh dari perangkat lunak, yaitu Windows, Linux, Mac OS, FreeBSD, Red Hat, Solaris, dan SUSE. Selanjutnya kita ke perangkat lunak, pengertian perangkat lunak sistemnya. Adalah perangkat lunak utama yang mesti dalam sebuah komputer. Operating system ini merupakan penghubung yang berfungsi sebagai pengendali penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak lain. Mengontrol dan bertanggung jawab sebagai manajer aplikasi. Dapat dikatakan operating system sebagai perangkat lunak pertama dalam dasar sebuah aplikasi software yang mampu mengisi komputer. Sekarang ini sudah terdapat berbagai macam jenis penyedia sistem komputer yang sudah populer dalam seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Selanjutnya kita ke Microsoft Office, perangkat lunak perkantoran. Yang pertama yaitu Microsoft Word. Microsoft Word merupakan perangkat aplikasi dari Microsoft Office yang biasa sering digunakan untuk pengolahan teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke Microsoft Excel. Adalah sebuah program aplikasi lembah kerja spreadsheet yang didistribusikan oleh Microsoft Corporation di sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS software dikenal juga sebagai Microsoft Office. Excel MX, Excel atau sering disebut sebagai Excel. Selanjutnya kita ke Microsoft PowerPoint atau disebut juga sebagai Microsoft Office, adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft Office. Di dalam paket aplikasi komputer kantoran Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.